0815677 dengan Ustadz Maroji, atau di 0877 11646519 dengan Ustadz Komarudin. Untuk Kiai Haji Nashirin untuk membukanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat, dan para pendengar suara Radio Widuri dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan kita, asyraful anbiya wal mursalin wa manba'ul ilmi wal asrar, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang uzma di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para pendengar suara Radio Widuri, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo dipersilahkan kepada para shaimin, shaimat, muslimin, muslimat untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan apa saja. Silakan, monggo. Yang mampu saya jawab akan dijawab, dan yang tidak mampu akan saya mengatakan tidak bisa. Makanya pertanyaannya adalah pertanyaan yang sulit, yang jawabnya mudah adalah tidak bisa. Demikian, dipersilahkan kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat yang berbahagia. Ya, terima kasih atas mukadimah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Nashirin dari Pemalang. Langsung saja kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar radio suara Widuri di mana Anda berada, bersama dengan kami Ikatan Remaja Masjid Agung Pemalang, bekerja sama dengan Yayasan Masjid Agung Nurul Kalam Kabupaten Pemalang, yang mengadakan sesi tanya jawab yang diambil oleh narasumber beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Nashirin. Silakan yang belum bergabung bisa hubungi lewat nomor kontak kami, bisa melalui WA maupun SMS di nomor 0877 11646519. Kami ulangi, di nomor 0877 11646519. Langsung saja ini pakai langsung ada penanya, sebenarnya dari siang tadi sudah WA jam 2 dari atas nama Ibu Muyasaroh atau Mbak ini nggak tahu dari Pemalang. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya, saya kalau haid itu sering tidak teratur. Mohon ini mungkin di luar kontak Ramadan nggih. 3 hari keluar darah, 3 hari mampet, kemudian 2 hari keluar darah lagi. Pada saat mampet, apakah saya wajib sholat dan puasa? Kemudian saya senantiasa pengen mendapat penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Muyasaroh itu. Begini, orang perempuan itu memang diberi oleh Allah suatu naluri, yaitu menstruasi atau haid. Dan haid itu datangnya setiap bulan sekali. Ada kalanya perempuan yang memang setiap bulan haid, dan juga ada kalanya orang perempuan yang sama sekali tidak haid. Contohnya saja seperti putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah tidak haid.
Nah, haid itu biasanya sebagai alamat atau tanda bahwa kalau tidak haid sudah mencapai usia itu adalah dalam keadaan hamil. Begini Ibu Muyasaroh, orang yang haid itu ada dua macam. Yang pertama mu'taddah dan yang kedua mubtadi'ah. Mu'taddah itu adalah orang perempuan yang sudah biasa haid. Artinya sudah terbiasa haid itu. Sedangkan yang mubtadi'ah adalah orang yang baru pertama kali haid. Orang yang baru pertama kali haid. Nah, yang mu'taddah ini ada dua. Ada mu'taddah Zakirah, ada mubtadah nasiyah. Mubtadah zakirah itu orang yang sudah berkali-kali haid tapi ingat waktu haidnya dan bisa membedakan perbedaan darah. Sebab darah yang keluar dari rahim seorang perempuan itu bisa hitam, bisa merah, bisa kuning. Hitam yang kuat adalah haid, antara merah dan hitam berarti yang kuat adalah hitam, itu adalah haid. Kalau merah dan kuning yang kuat adalah merah, itu yang haid. Yang kuat itu adalah yang haid. Nah, orang ini haid tapi ingat waktunya dan bisa membedakan darahnya. Kalau begini, nanti ini akan saya jelaskan ini dulu biar nanti ngerti runtutnya, itu begitu. Kalau begini maka harus dikembalikan kepada kebiasaan haidnya ibu dan saudara-saudaranya. Kalau kebiasaan ibunya haidnya 6 hari, 7 hari, 5 hari, ya ikut saja ke situ. Itu begitu. Yang kedua adalah nasiyah. Nah, nasiyah adalah artinya seperti nanti mubtadi'ah itu begitu. Artinya orang yang sudah terbiasa haid tapi dia bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Nah, ketika mau membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah, nah ini nanti ada klasifikasi, ada nanti perbedaan. Kalau orang haid mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 kelar terus. Atau orang keluar haid mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 sampai 3 hari keluar, terus nanti 5 hari mampet, lalu 2 hari keluar lagi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah atau haid yang putus-putus itu, bahwa kita kembali lagi kepada hukum sedikit dan banyaknya. Kalau menurut Imam Syafi'i, sedikitnya haid itu sehari semalam. Kalau banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Nah, kalau orang 3 hari haid, 5 hari mampet, 2 hari haid lagi itu. Nah, ketika mampet, apakah wajib sholat atau tidak? Wah, saya ingat dulu, dan ketika ngaji sama guru saya itu di Tebu Ireng, ada begini, ada kaul sahab, ada kaul lakti. Misalnya begini, 7 hari darah, 4 hari niqo, suci. Terus 4 hari lagi darah atau haid. Jumlahnya kan 13 hari. 13 hari itu belum mencapai 15 hari 15 malam. Masih ayyamul haid, itu begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena kebanyakannya adalah 15 hari 15 malam. Nah, dalam waktu nikoknya itu, sucinya itu, yang mampetnya itu, yang berapa? Yang 4 hari itu, apa wajib sholat atau tidak? Apa wajib puasa atau tidak ketika terjadi di bulan Ramadan ini? Ada 2 pendapat.
Pendapat yang pertama namanya qaul sahab. Kalau qaul sahab itu bisa dikatakan haid. Karena bisa dikatakan haid, maka yang 4 hari itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Sholatnya tidak harus dikodoni nanti, tapi puasanya wajib dikodoni. Itu begitu. Tetapi menurut qaulul lakti, yang 4 hari itu adalah wajib sholat dan wajib puasa dan lain sebagainya. Artinya nanti setelah selesai Ramadan, kalau puasanya dikodoni. Kalau itu terjadi bukan pada bulan Ramadan, orang yang sholat itu ya tetap wajib sholat. Tapi mungkin belum bisa menandai bahwa ini darah haid atau tidak. Karena itu kan pada saat haid itu nggak sholat. Nah setelah mengerti, maka harus dikodoni sholatnya itu. Nah dari sini seperti kemarin yang saya jelaskan itu, bagaimana hukumnya menunda haid dengan minum obat untuk kepentingan haji dan umroh. Kalau puasa rupanya agak terlalu, kalau haji dan umroh. Nah ini tergantung dua pendapat ini. Kalau menurut qaul sahab nggak boleh. Kalau menurut qaul lakti adalah boleh begitu. Kalau menurut dibalik, kalau menurut qaul sahab adalah boleh, menurut qaul lakti tidak boleh, itu begitu. Ya, terima kasih Pak Kiai, penjelasannya sangat gamblang sekali. Kemudian ada penanya kembali dari Bapak Sabtaji. Ya, ini Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya perihal tentang hukum pernikahan. Pernikahan. Ya, silakan. Dikatakan bahwa seorang janda sudah berhak dan tidak boleh dipaksa oleh wali untuk memiliki seseorang suaminya kelak. Pertanyaannya, suaminya kelak. Suaminya kelak gitu. Pertanyaannya, jika seorang janda menikah tanpa wali siri atau KUA, dihukumnya sah atau tidak? Sedangkan wali masih ada dan masih dalam kategori jarak terlampaui. Ya, kemudian ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, mayoritas kita itu mengikuti Imam Syafi'i, namun ada salah satu madhab, yaitu madhab Hanafi, yang membolehkan jika pernikahan seseorang janda sah tanpa adanya wali. Ini menurut madhab jelasan. Kemudian bagaimana Pak Kiai menanggapi hal tersebut? Seperti ini, jika memang ke depan ada seorang janda yang masih mempunyai wali, namun dia berpegang teguh dengan madhab Imam Hanafi pada waktu pernikahan saja, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan Imam Syafi'i. Mohon penjelasannya secara bijak dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini langsung pertanyaannya jadi satu ya. Iya. Nikah menurut Imam Syafi'i itu harus dengan wali, dan itu termasuk rukun daripada nikah. Zauj, zaujah, wali, 2 saksi dan akad. Nah itu merupakan yang harus dipenuhi. Ini menurut madhab Syafi'i. Nah, tentang wali, menurut Imam Syafi'i nikah itu harus dengan wali, sebab berdasarkan suatu hadis, ayyumma mra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun. Di mana saja orang perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, orang perempuan menikahkan diri sendiri boleh, artinya tanpa wali itu. Lah bagaimana tanggapan Imam Abu Hanifah hadis tadi yang Imam Syafi'i mengatakan harus dengan wali? Kata Imam Abu Hanifah, iya betul, nikah itu dengan wali, tetapi kalau perempuannya di bawah usia baligh. Kalau perempuannya di bawah usia baligh, maka menikah boleh tidak dengan wali, artinya menikahkan diri sendiri. Artinya harus dengan wali yang di bawah
di bawah balik itu. Di bawah Iya. balik nggih. Di bawah balik. Tapi kalau sudah balik, boleh menikahkan diri sendiri. Artinya tanpa wali. Jadi zawwajtuka nafsi. Saya menikahkan, saya mengawinkan kamu mendapatkan diri saya sendiri. Itu begitu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah itu begitu. Jadi dengan tanpa wali pun tidak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya dikias, kias dengan butuh itu dengan tijarah, dengan barang dagangan. Jadi kita punya dagangan HP. Karena ini milik saya. Misalnya milik perempuan itu dijual oleh diri sendiri, boleh dijual miliknya sendiri. Nggih, nggih. Butuh itu begitu. Kiasnya begitu, itu biduk milik saya, jadi saya akadkan saya sendiri, boleh itu begitu. Angsal nggih. Iya. Lah bagaimana kalau tentang talfek itu? Talfek begini. nggih, talfek. Talfek itu mencampur berbagai madhab dalam satu qadiyah, satu masalah. Nggih. Nah, kalau dalam hal nikah, sholat dan sebagainya itu kan bukan satu qadiyah, bukan satu masalah. Bukan satu qadiyah, bukan satu masalah. Karena bukan satu qadiyah, bukan satu masalah, maka bukan talfek. Ketika nikah mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, artinya tanpa wali itu. Cuman kalau kita hidup di Indonesia, mayoritas di Indonesia adalah bermadhab Syafi'i. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menggunakan madhab Syafi'i. Makanya kalau nikah itu harus dengan wali. Jadi kepala KUA itu jangan berani-berani kalau nikah tanpa wali. Ya kecuali kalau memang punya landasan yang kuat, bisa berdalil, monggo disilahkan, itu begitu. Berarti sudah pernah diundang-undangkan gitu ya Pak Kiai? Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu. 74 ya? Iya, 74. ada. Itu begitu. Nggih. Jadi intinya, jadi boleh menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Begitu. Iya. Nggih, matur nuwun sangat Iya. penjelasanipun. Anak. Ini ada pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini dari hamba Allah di Pemalang. Selama ini kami kalau membayar fidyah hanya 2,5 kilogram, mungkin beras ini, membayar zakat hanya 2,5 kilogram. Sekarang banyak para ustadz menerangkan bahwa ukuran zakat fitrah bukan 2,5 kilogram. Kemudian sebetulnya berapa ukuran zakat fitrah yang benar sesuai ukuran mud? Lalu bagaimana hukumnya zakat fitrah yang dulu seandainya ternyata ukuran zakat fitrah itu bukan 2, kilogram. Terima kasih. 2,5 kilogram. Terima kasih Pak Kiai. Ya, makasih. Begini, sebetulnya seberapa sih ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan itu sebetulnya seberapa? Itu memang ada hadisnya. Hadisnya bahwa zakat fitrah itu 1 sok. Ini ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah memfardukan zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu berapa? Nah, begini. Semua ulama sepakat, fuqaha sepakat bahwa zakat fitrah itu 1 sok. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai ukuran sok. Nah ini ukuran sok. Lah karena berbeda pendapat mengenai ukuran sok, ada tiga dari madhabul arba'ah. Yang pertama menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, satu sok itu sama dengan 4 mud. Lah mud itu bahasa Arab lagi. Sok juga bahasa Arab di sana. Mud juga bahasa Arab. Lah sekarang 1 mud itu ukuran sana orang Arab itu berapa? 1 mud itu 1 cawukan. Itu kalau menterjemah di ngaji kita Fathul Qorib gitu, cawukan kiai menterjemahnya. Cawukan ini begini, 2 telapak tangan dijadikan 2 begini. Gini. Terus ditaruhi beras agak munjung, itu begitu. Itu 1 mud namanya. Lah 4 cawukan ini namanya 1 sok. Lah ini masih berbahasa Arab. Sekarang dikonversi melalui satuan gram.
Kalau dikonversi melalui satuan gram, maka akan menjadi 675 gram. Akan menjadi 675 gram atau gram, enggak jadinya gram. Kalau jadinya gram menjadi 2700 gram. Nah, 2700 gram jadi kilogram menjadi 2,7. 2,7 berarti 2 kilo 7 on. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Malik, ini sudah dikonversi pakai ukuran gram ya. 2,7 on. 2,7 kilogram. Berarti 2 kilo, 7 on. Sekarang menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, satu sok, zakat fitrahnya satu sok. Tapi ukurannya satu sok menurut Imam Syafi'i adalah 8 ritlun, 8 kadi negara Irak. 8 kadi negara Irak. Nah, sekarang dikonversi dengan gram. Dengan gram menjadi 2.750 gram. Sama dengan 2 kilo 75. Jadi selisih 5,5 on. Selisih setengah on dengan Imam Malik itu. Nah, sekarang menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi banyak lagi. Setelah dikonversi dengan satuan gram menjadi 3 kilo, 8 on. Wah, lebih banyak lagi. 3 kilo, 8 on. Nah, sekarang menurut MUI Jawa Timur. MUI Jawa Timur. Kalau MUI Jawa Timur, ya nggak usah pakai itu kan sudah langsung jadi saja. Berapa? 3 kilo. Nah, ini pernah diusulkan oleh MUI Jawa Timur kepada pemerintah, tapi nggak tahu, terutama Departemen Agama, nggak kesimpulannya itu selanjutnya gimana nggak tahu. Intinya itu 3 kilo segitu untuk ini. Nah, sekarang bagaimana kita? Mau milih, silakan pakai 2 kilo, 7 on atau 2 kilo, 7 setengah on, apa mau yang 3 kilo, 8 on, apa mau yang 3 kilo saja. Yang penting jangan 2,5. Kalau 2,5 masih kurang. Kalau masih kurang berarti nggak sah ukuran zakatnya itu begitu. Ya sementara kita ini memang begitu kan 2,5. Nah, sekarang kalau adat di sini orang ngasih 2,5 atau 2,5 kilo itu ada duitnya. Duitnya apa? 5.000 apa 3.000. Kalau di daerah Tanjung Sari begitu. Nah, sekarang jadikan saja kalau memang 2,5 kilo, 2,5 ada duitnya 10.000, jadikan saja. Karena nanti ukuran zakat pakai uang menurut Imam Abu Hanifah itu boleh. Apa dilanjutkan zakat pakai uang? Ini lanjutkan saja. Zakat pakai uang. Ya. Zakat fitrah pakai uang gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Terus seberapa banyaknya? Ya, senilai tadi beberapa pendapat ulama. Tapi menurut Kiai Syafi'i Khazami Jakarta Al-Mafurlah Almarhum, kalau zakatnya pakai uang menurut Imam Abu Hanifah Hanafi, maka kadar ukurannya juga ikut itu. Kalau ikut itu berarti 3 kilo, 8. Kalau beras yang baik, yang bagus ini 1 kilo 12.000. Maka 12.000 kali 3,8 itu berarti kurang lebih 47 kilo lah, kurang lebih begitu. Ini kalau yang 3 kilo, 8 itu begitu. Berarti yang tadi bertanya, ketika orang tadi bayar zakatnya selama kurun 2,5 kilogram, ini hukumnya gimana? Kemudian apa ketidaktahuan atau memang ini kan kayaknya sudah sejak dulu umum 2,5 kilogram Kiai. Ya beginilah kalau menurut saya, yang sudah ya sudahlah. Kalau mau dikodoni, aduh, sholat saja. Orang wajib sholat usia 15 tahun. Baru sadar sholat umur 50 tahun. Berarti berapa tahun itu yang nggak sholat? Itu kalau menurut fikih itu wajib dikodoni.
Jadi dikodoni segitu banyaknya masakan begitu. Makanya ada pendapat yang mudah nih dari kalangan tasawuf. Masuk saja ke dunia la ilaha illallah, ke dunia zikir. Satu kali la ilaha illallah mengampun 4.000 dosa besar. Ini ada hadisnya di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, itu begitu. Maka yang telah ditinggal udah mohon maaf saja kepada Allah. Gitu. Ya kalau mau dikodoni, diingat-ingat, nggak ada masalah, silakan. Gitu. Ya, makasih Pak Kiai. Terima kasih penjelasanipun. Langsung mawon niki wonten pertanyaan malih saking hamba Allah tidak menyebut nama. Atas nama Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Pak Kiai. Saya Yusuf dari Ampel Gading, Pemalang. Pengen bertanya dan mohon penjelasannya Pak Ustadz atau Pak Kiai. Kalau seumpama ada orang bekerja dengan cara yang haram seperti tujuan atau jualan togel sampai bisa bangun rumah mewah, yang saya tanyakan rumahnya bagaimana, haram apa halal, dan bisakah rumah itu bisa buat sholat atau untuk tempat ibadah yang lain dan sebagainya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada orang bekerja di tempat pekerjaan yang haram, katakan togel dan lain sebagainya, maka hasilnya adalah haram. Hasilnya untuk bikin rumah ya haram juga, dikasihkan kepada orang juga haram. Nah sekarang seandainya hasilnya itu untuk bikin rumah, rumahnya untuk sholat, untuk kegiatan ibadah, yang dipertanyakan sholatnya sah atau tidak. Kalau yang dipertanyakan sah atau tidak, sholatnya ya sah kalau memenuhi syarat rukunnya sholat, tapi tidak memenuhi syarat diterimanya sholat. Karena di antara itu kitab Sulam Taufik itu ada syarat diterimanya sholat itu barang yang dipakai, yang ditempati itu harus halal, tidak boleh haram. Sob. Nah, kalau tadi rumah yang dibikin dari barang yang haram kan jadi rumah yang haram, ditempati untuk sholat, itu mengganggu, menjadi penghalang antara sholatnya orang di situ dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Tidak memenuhi syarat diterimanya sholatnya orang tersebut, begitu. Karena apa? Dibikin dari barang yang haram itu. Jadi barang yang haram dikemanakan saja tetap haram, itu begitu. Iya. 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 Oh ya, ini dulu ada kasus ini di Pemalang ini. Ada pembangunan, ada orang panitia lagi membangun masjid. Terus tiba-tiba ada orang datang bawa uang 1 miliar. Tapi orang tersebut langsung terang-terangan, ini saya adalah ketuane perampok, dan setiap ada orang yang merampok anak buah saya dapat jatah. Ini saya kumpulkan ada uang 1 miliar. Ini uang 1 miliar akan saya sedekahkan untuk bikin masjid, begitu. Betul-betul terjadi ini di daerah Pemalang di dekat ini. Lah panitia bingung, tanya kiai, tanya terus saya kesini begini begitu. Keputusannya panitia itu tidak menerima. Akhirnya orang itu pergi ke sana lagi, nyari-nyarian begitu. Uang 1 miliar itu ditawar-tawarkan begitu. Tapi uang hasil begitu, memang itu. Nah sekarang sebetulnya bagaimana sih hukumnya itu? Ya kalau bisa kita tolak seperti itu. Kalau mau menolak nggak bisa, gimana? Uang itu kalau nggak digunakan yang baik, nanti akan digunakan nggak baik lagi. Nah gitu. Kalau tidak digunakan ditasarufkan untuk kebaikan, nanti akan ditasarufkan untuk yang tidak baik lagi. Kita menolong sesuatu. Yang menolongnya ya jangan untuk bikin masjid begitu, jalan untuk yang lain kan begitu. Yang manfaat apa mungkin jalan dan lain sebagainya itu begitu. Iya begitu. Ya dialihkan begitu. Daripada uang nanti digunakan untuk yang haram juga kan, kita sama dengan membiarkan orang yang melakukan perbuatan haram, nggak boleh gitu. Iya.
Ya, terima kasih bagi kaum muslimin muslimat soimin soimat para pendengar radio Suara Widri dimanapun anda berada. Demikian session forum tanya jawab pada sore ini, kiranya cukup sekian dan nanti bisa dilanjut pada hari Kamis yang akan diampu beliau Al Habib Muldor Ahmad As-Sekaf pada waktu dan tempat yang sama. Untuk kesimpulan bagi untuk penutup kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulannya yang pertama adalah tentang haid, yang misalnya 3 kali haid, 3 hari mampet, 3 kali haid lagi begitu. Yang mampet itu apakah wajib sholat, wajib puasa atau tidak? Jawabnya adalah ada 2 pendapat, kaul sahab dan kaul lakti. Menurut kaul sahab adalah tidak wajib sholat, menurut kaul lakti wajib sholat. Itu begitu. Jadi milih yang mana, silakan, ada 2 pendapat itu. Yang kedua tentang nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah boleh. Jadi menikahkan diri sendiri, sedangkan menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu menggunakan madhab Syafi'i. Yang ketiga tentang zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah itu ternyata bukan 2,5 kg, jadi itu masih kurang. Jadi bisa 2,7 kg atau 2,7,5 kg, atau silakan pakai yang 3 kilo atau yang 3,8 begitu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin muslimat soimin soimat para pendengar radio Suara Widri dimanapun ada, session forum